Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Mulyadi Mulyadi. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu tentang cara menggunakan rumus if di Excel untuk menghitung nilai siswa dan menentukan predikat nilai mereka. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan panduan langkah demi langkah untuk penggunaan rumus if di Excel dengan contoh nyata. Dengan demikian, Anda akan dapat memahami dengan mudah bagaimana rumus ini berfungsi dan mengaplikasikannya dalam pengolahan data di Excel. Pada set 1 ini, kita memiliki tabel yang berisi daftar nilai kenaikan kelas siswa. Kolom A berisi nomor urut, kolom B berisi nama siswa, dan di kolom C, kolom D, dan seterusnya sampai dengan kolom I berisi nilai siswa dan nilai rata-rata. Sekarang mari kita belajar menggunakan rumus if di Excel untuk menentukan apakah siswa lulus atau tidak lulus. Rumus if berfungsi dengan mengevaluasi kondisi tertentu. Dalam hal ini, jika nilai rata-rata siswa lebih besar atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Dan jika nilai rata-rata siswa lebih kecil dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Mari kita menulis rumus if di kolom J ini. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, di sini saya menggunakan koma berdasarkan panduannya yang ada di PC saya ini. Jika di PC teman-teman panduannya titik koma, maka di PC teman-teman menggunakan titik koma. Kemudian tanda petik 2, kemudian lulus, kemudian tanda petik 2. Nah, mengapa saya menggunakan titik 2? Karena formatnya ini teks. Kalau formatnya angka, maka kita menggunakan koma. Kemudian ketik koma lagi, kemudian tanda petik 2, kemudian tidak lulus, kemudian tanda petik 2, kemudian tutup kurung. Nah, rumus ini jika kita baca dengan bahasa kita, jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Dan selebihnya tidak lulus. Yang kurang dari 70 maka dinyatakan tidak lulus. Kemudian kita enter. Nah, untuk memasang rumusnya di bawah ini, kita tidak perlu lagi mengetik rumusnya. Letakkan kursor di sel yang sudah kita pasang rumus, kemudian letakkan kursor di pinggir sebelah kanan bawah, kemudian klik pada mouse, kemudian drag ke bawah. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Jika nilai rata-rata siswa lebih besar atau sama dengan 70, maka dinyatakan lulus. Kita lihat, ini lulus, nilainya 75, yang ini lulus,
nilainya 73,33, dan ini lulus nilai rata-ratanya 78,33. Kita lihat lagi, jika nilai rata-rata siswa lebih kecil dari 70, maka dinyatakan tidak lulus. Kita lihat, tidak lulus, ini nilainya 61,67, dan ini juga tidak lulus, nilainya 63,33. Nah, maka rumus ini sudah berhasil. Sekarang kita lanjutkan ke sheet 2. Pada sheet 2 ini kita memiliki tabel yang berisi daftar nilai siswa beserta predikat nilai yang akan ditentukan berdasarkan rata-rata nilai mereka. Tabel ini berisikan kolom A berisikan nomor urut, kolom B berisikan nama siswa, kolom C, kolom D, kolom E, sampai dengan kolom I berisikan nilai siswa dan nilai rata-rata siswa. Dan di kolom J kita akan menentukan predikat nilai siswa masing-masing siswa. Untuk menentukan predikat nilai, kita akan menggunakan rumus if dengan beberapa kondisi. Rumus ini akan menghasilkan predikat A, B, C, atau D sesuai dengan nilai rata-rata siswa. Dengan keterangan rumus, jika memiliki nilai rata-rata 90, maka memiliki predikat A sangat baik. Jika memiliki nilai rata-rata 80, maka memiliki predikat B baik. Jika memiliki nilai rata-rata 70, maka memiliki predikat C cukup. Jika memiliki nilai rata-rata kurang dari 70, maka memiliki predikat D kurang. Sekarang kita akan menulis rumus if di kolom J. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 90, tanda petik 2, A sangat baik, tanda petik 2, if buka kurung I4 lebih besar atau sama dengan 80, tanda petik 2, B baik, tanda petik 2, if buka kurung I4 lebih besar atau sama dengan 70, tanda petik 2, C cukup, tanda petik 2, if buka kurung I4 lebih kecil 70, tanda petik 2, D kurang, tanda petik 2. Sekarang tutup kurung. Tutup kurungnya kita hitung dulu. Tutup kurungnya kita hitung berapa ada jumlah buka kurung, 1, 2, 3, 4. Maka tutup kurungnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian enter.
Rumus ini jika kita baca dengan bahasa kita, jika nilai rata-rata 90 atau lebih besar, maka predikat nilainya A sangat baik. Jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 80, maka predikat nilainya B baik. Jika predikat nilainya lebih besar atau sama dengan 70, maka predikat nilainya C cukup. Jika nilai rata-ratanya lebih kecil dari 70, maka predikat nilainya kurang, D. Untuk memasang rumus ke bawahnya, letakkan kursor di pinggir sebelah kanan bawah, drag ke bawah. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Jika memiliki nilai rata-rata 90, maka memiliki predikat nilai A sangat baik. Nilai A sangat baik. Nah, ini nilai rata-ratanya 90 dan ini 92,33. A sangat baik. Jika memiliki nilai rata-rata 80, maka memiliki predikat B baik. Ini predikat B, nilainya 80. Kemudian jika memiliki nilai rata-rata 70, maka memiliki predikat C cukup. C cukup, ini nilainya 75. Dan ini C cukup, nilainya 70,50. Jika memiliki nilai rata-rata kurang dari 70, maka memiliki predikat D kurang. Kita lihat D kurang, nilainya 63,33. Ini lagi D kurang, nilainya 65. Sekarang kita lanjutkan pada contoh kasus berikutnya. Di sini kita memiliki tabel yang berisi daftar siswa beserta nilai KKM yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah siswa tuntas atau belum. Pada tabel ini kita memiliki data nomor urut, kemudian nama siswa, kemudian nilai siswa, kemudian keterangan. Kali ini kita akan menggunakan rumus if untuk menandai siswa yang tuntas atau belum tuntas berdasarkan nilai KKM. Rumus ini akan memberikan keterangan tuntas jika nilai rata-rata siswa lebih besar atau sama dengan 70 dan belum tuntas jika nilai rata-ratanya kurang dari 70. Kita akan menuliskan rumusnya di kolom U. Mari kita tulis rumus if di kolom U. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, tanda petik 2 tuntas, tanda petik 2, tanda petik 2 belum tuntas, tanda petik 2 tutup kurung. Rumus ini jika kita baca dengan bahasa kita, jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 70, maka dinyatakan tuntas. Selebihnya yang di bawah 70 belum tuntas. Kemudian kita enter. Untuk memasang rumus ke bawahnya, tinggal drag ke bawah. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang ini tuntas, memiliki nilai 70.
Yang ini belum tuntas, memiliki nilai 68. Yang ini tuntas, memiliki nilai 70. Yang ini tuntas 89. Yang ini belum tuntas, memiliki nilai 50. Sekarang saya akan menunjukkan cara menggunakan rumus if. Contohnya, contoh yang kedua. Ini kita hapus dulu. Contoh yang kedua ini caranya dengan cara mengunci sel. Pada sel ini sudah ditentukan nilai KKM-nya 70, yang artinya yang memiliki nilai 70 maka dinyatakan tuntas. Dan jika memiliki nilai di bawah 70 maka dinyatakan belum tuntas. Caranya adalah ketik sama dengan if buka kurung nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan, jangan diketik 70 tapi klik di sel yang sudah ada nilai KKM. Klik, kemudian untuk mengunci sel ini tekan F4. Kemudian koma. Kemudian tanda petik 2 tuntas. Kemudian tanda petik 2. Kemudian koma. Kemudian tanda petik 2 belum tuntas. Tanda petik 2. Kemudian tutup kurung. Kemudian enter. Untuk ke bawahnya letakkannya kursornya di sini, drag ke bawah. Nah, kalau yang ini ada perbedaannya sebagaimana contoh yang pertama tadi. Jika misalnya nilai KKM-nya berubah, misalnya 60, maka banyak siswa yang tuntas. Dan yang belum tuntas cuma 2 orang. Karena memiliki nilai 50. Dan yang ini juga memiliki nilai 50. Dan jika misalnya nilai KKM berubah lagi, misalnya 80, maka banyak siswa yang belum tuntas. Yang tuntas cuma 2 orang, memiliki nilai 89, dan yang ini 99. Dan yang ini, yang tuntas ini 90. Nah, mengapa harus kita kunci sel ini? Saya berikan contoh lagi. Misalnya sel ini kita hapus dulu. Nah, misalnya kita klik pada sel yang sudah kita beri nilai KKM, kemudian kita enter. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, yang lain tuntas semua. Kenapa? Karena di sini nilai KKM-nya kosong. Maka dibacanya tuntas semua. Nah, yang ini juga kosong karena nggak ada nilai yang menentukan tuntas atau tidak tuntas. Nah, makanya kita harus mengunci sel ini. Sel yang ini harus kita kunci dengan menekan F4. Kemudian enter. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, jika kita rubah nilai KKM 70, maka keterangan tuntas belum tuntas juga berubah pada masing-masing siswa tergantung nilai KKM masing-masing. Itulah tadi langkah-langkah cara menggunakan rumus if di Excel untuk menghitung nilai siswa dan menentukan predikat nilai dengan penjelasan terperinci dan contoh penggunaan rumus pada 3 lembar kerja berbeda. Semoga Anda lebih menguasai dan mengimplementasikan rumus if dengan baik di Excel. Jika ada pertanyaan atau komentar,
Jangan ragu untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video tutorial menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.